Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kalau pada video sebelumnya saya sudah mengulas tentang pengajuan jabatan fungsional dari asisten ahli ke lektor, baik lektor 300 ataupun lektor 200. Kali ini saya akan mengulas atau menjelaskan tentang ajuan jabatan fungsional loncat dari asisten ahli ke lektor kepala. Simak terus. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan ajuan jabatan fungsional loncat dari asisten ahli ke lektor kepala? Syarat-syaratnya adalah yang pertama, pendidikan minimal doktor. Jadi Bapak Ibu yang sudah doktor kemudian masih asisten ahli bisa dan memenuhi syarat untuk naik jabatan lompat dari asisten ahli ke lektor. Tidak bisa tidak. S2 tidak memenuhi syarat. Maka S3 yang memenuhi syarat untuk ajuan lompat jabatan. Yang kedua, menduduki jabatan asisten ahli minimal sudah 2 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sudah asisten ahli lebih dari 2 tahun, kemudian pendidikan doktor, maka bisa memenuhi syarat untuk lompat jabatan. Ini kalau masih asisten ahli dapat setahun, nah hampir semua syarat untuk naik jabatan termasuk reguler itu juga 2 tahun, apalagi yang lompat. Ini minimal asisten ahli sudah 2 tahun dari TMT-nya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang, penelitian, pengajaran, pengabdian, dan aktivitas-aktivitas lain yang menunjang kinerja Bapak Ibu. Mengajar tentu sesuai dengan ketentuan, misalnya maksimal 12 SKS. Penelitian paling tidak setahun sekali Bapak Ibu melaksanakan penelitian atau bentuk-bentuk lain yang diakui dalam bidang penelitian. Contoh, misalnya menulis buku, menulis artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, dan seterusnya. Begitu juga dengan pengabdian. Bapak Ibu juga wajib hukumnya untuk melaksanakan tridharma pengabdian kepada masyarakat. Bisa langsung terjun kepada masyarakat, bisa memberikan penyuluhan dan pendampingan atau advokasi atau bentuk-bentuk lain yang diakui dalam tridharma pengabdian kepada masyarakat, termasuk penunjang. Penunjang itu salah satunya misalnya menjadi bagian dari diminta oleh pemerintah daerah untuk menjadi salah satu tim pakar untuk membantu proses penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang ada di daerah, atau pertemuan-pertemuan ilmiah yang itu menjadi bagian dari penunjang. Misalnya contoh mengikuti seminar-seminar atau mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu harus dipenuhi. Karena dalam proses ajuan itu akan kelihatan penelitiannya mana, pengabdiannya mana, kemudian pengajarannya mana, penunjangnya seperti apa. Yang ketiga, memiliki 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama dan korespondensi. Ini yang memang dipandang agak berat, tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah biasa publikasi, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa menulis, maka insya Allah tidak menjadi halangan untuk melakukan atau untuk memiliki 2 artikel sebagai first author dan sebagai korespondensi. Karena syarat ini menjadi penting Bapak Ibu, sebagai syarat khusus yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan ajuan jabatan fungsional yang lompat. 2 artikel
2 artikel minimal sebagai penulis pertama atau korespondensi. Kalau penulis pertama ya nama kita ada di depan atau pertama. Atau yang kedua, Bapak Ibu selain menjadi first author juga harus menjadi korespondensi, karena belum tentu first author itu menjadi korespondensi, atau belum tentu korespondensi itu sebagai first author. Kedua-duanya bisa terpisah, tidak secara otomatis, karena bisa saja orang lain yang menjadi korespondensi tetapi kita yang menjadi penulis pertama, atau kita yang sebagai korespondensi tapi orang lain yang menjadi penulis pertama. Yang kelima adalah masa kerja kurang dari 8 tahun dari asisten ahli. Jadi dihitung dari asisten ahli. Masa kerja dari asisten ahli kurang dari 8 tahun, maka wajib melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit. Tinggal dihitung nanti, tinggal dikonversikan. Kalau misalnya satu mahasiswa berapa angka kreditnya. Kalau misalnya membimbing tugas akhir, KKL, KKN, PKL, itu ada hitungannya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, kolega-kolega, sahabat-sahabat dosen, jika ingin atau berniat untuk melakukan ajuan jabatan fungsional secara lompat dari asisten ahli ke lektor kepala, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah jika masa kerja kita kurang dari 8 tahun dihitung dari asisten ahli TMT, maka wajib melampirkan bukti proses pembimbingan mulai dari tugas akhir, kemudian pembimbingan KKL, kuliah kerja lapangan atau KKN, kuliah kerja nyata, PKL, magang, dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dihitung dengan setara 40 angka kredit. Jadi kalau misalnya sekitar 8 tahun atau 7 tahun, insya Allah memenuhi. Kalau dalam satu semester Bapak Ibu melakukan proses pembimbingan atau pengujian tugas akhir dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Ini jelas. Jadi itu syarat yang harus Bapak Ibu dan teman-teman penuhi. Sehingga keenam syarat ini wajib hukumnya untuk dipenuhi, sehingga tidak ada kendala dalam proses pengajuannya. Karena pengajuan lompat jabatan itu kalau asisten ahli ke lektor kepala itu langsung ke Kemendikbud, sehingga mulai dari ajuan awal itu masuknya ke Kemendikbud, sehingga agak berat dan butuh proses yang matang dalam mempersiapkan syarat-syarat. Tapi saya yakin sudah banyak yang berhasil, sudah banyak yang sukses, maka itu menjadi catatan penting bagi kita bahwa lompat jabatan itu bisa dilakukan. Menjadi ikhtibar bagi kita, menjadi cerminan bagi kita untuk bisa meniru atau bisa melakukan juga ketika 6 syarat ini sudah terpenuhi dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.